Selamat malam, sesuai dengan janji gue. Gue mau bikin review tentang match kemarin, match yang mengejutkan Ajax lawan Spurs. Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe dulu dan notif, selalu gue lupa ngomongnya. Anyway, kemarin hari kedua ada kejutan setelah Barca. Kemarin Ajax setelah menang 1-0 di London, 2-0 di babak pertama, masih kena kebobolan 3 gol. Dan itulah sepak bola, tidak bisa diprediksi. Maka dari itu jangan taruhan, karena Bandar selalu menang. Sepak bola itu tidak bisa diprediksi. Kalau dibilang Ajax main jelek, sama sekali tidak, nggak ada hubungannya. Mourinho bilang sebuah tim yang ingin menang harusnya tidak stuck dengan filosofi yang mereka lakukan. Oke? Dan itu dia ada benarnya. Tapi justru kemarin Ajax bermain berlawanan dengan filosofinya. Coba kita urai dulu sedikit flashback ke minggu lalu, di mana Ajax babak pertama bermain luar biasa. Spurs bermain 3-4-3, di mana mereka tidak mengikuti Tadic pada saat Tadic turun ke tengah, jadi 3 backnya tetap statis. Di situ Ajax selalu pegang bola sampai Vertonghen cedera, Sissoko masuk kembali ke 4-3-3. Nah, disitulah baru Ajax mulai agak kewalahan. Tapi Christian Eriksen kemarin juga bilang bahwa dari sisi permainan Ajax bagus, lebih bagus daripada kita dalam 2 match. Dari sisi sepak bola, dia sebutnya sepak bola, ini interview dengan TV Belanda. Tapi kita menang di pengalaman dan mental. Maka dari itu, gue udah dari awal sebenarnya agak wanti-wanti apakah mereka akan lolos atau tidak. Bahkan setelah babak pertama unggul 2-0, lu boleh baca tweet gue, lihat di jamnya, gue bilang masih ada 45 menit. Belum belum ada siapa yang akan lolos atau tidak. This is football. Dalam sepak bola itu nggak ada yang bisa diprediksi. Siapa menyangka bahwa Liverpool bisa cetak 4 gol loh, tanpa kebobolan 1. Sementara di match sebelumnya mereka kebobolan 3 gol. Kan nggak nyangka bahwa Valverde tolol itu. Tapi apakah Ajax kemarin tolol? Gue bilang tidak. Oke. Kita lihat di babak pertama, di mana Spurs bermain dengan 4-4-2. Mereka berusaha menguasai lini tengah, karena Ajax selalu bermain dengan lini tengah. Gue sebenarnya agak lucu, banyak orang bilang, oh Ajax defense-nya jelek, atau Ajax nggak bisa defense, atau apa. Sepak bola itu hanya menyerang dan bla bla bla. Nggak hanya menyerang. Dengan bermain sepak bola menyerang, mayoritas tim-tim ini yang lolos seperti itu. Tidak hanya Spurs maupun Liverpool kemarin. Justru yang main bertahan, Barcelona di match pertama, match kedua lewat. Ajax kemarin bermain bertahan, kebobolan 2 gol. Gol pertama dan kedua, dan itu berlawanan dengan filosofinya Ajax. Kan gue selalu bilang, kalau kalian fans Liga Inggris pasti tahu, gue selalu bilang bahwa siapapun yang main bertahan itu layak kalah. Whatever it is, siapapun yang bermain bertahan itu layak kalah. Dan kemarin kembali terbukti pada saat Ajax membentuk zona di tengah 4-3-3, tapi tidak melakukan high press, membiarkan Spurs membangun serangan lewat sayap, mereka menekan ke area penalti. Oke. Kita bicara murni di babak kedua. Pada saat Llorente masuk lah. Oke. Pada saat Llorente masuk, Ten Hag tidak melakukan perubahan taktik, hanya melakukan perubahan pergantian pemain. Mereka Ajax membiarkan Spurs datang
Ini yang justru bertentangan dengan filosofi Ajax. Filosofi Ajax adalah filosofi Johan Cruyff. Kita harus memegang bola. Kenapa? Karena pada saat kita pegang bola, kita nggak akan kebobolan. Kalau lu pegang bola, artinya intensi lu adalah menyerang. Oke. Yang terjadi kemarin, mereka tidak menekan satu. Kalau menekan Spurs yang pegang bola, kalau menekan pun hanya 2-3 orang. Yang lain semua mundur. Di luar kotak penalti, mereka ngumpul dengan 2 lini. Itu bukan kekuatan Ajax. Maka dari itu gol pertama jebol lewat sayap. Harus diakui, ini butuh luck. Gol kedua harusnya si Onana dapat, tapi karena ada Lascelles di depan, lewat. Diputer sama Lucas Moura. Lucas Moura shoot itu persis di pojok. Kena, bukan mengolongin kakinya Frenkie de Jong yang udah rapet, tapi bisa ke kolongan dan masuk persis di sayap, walaupun di pojok itu sudah dijaga De Ligt. Itu kan butuh faktor luck. Bola itu kalau 10 cm ke kiri itu kena tiang. Seperti golnya shootingannya Ziyech di menit 70-an kalau nggak salah. Ziyech shoot kena tiang. Tiang kedua, yang pertama masuk 2-0. Kalau itu seandainya 10 cm ke kiri dikit, itu bola sudah masuk. Di situ Ziyech menyalahkan dirinya sendiri bahwa harusnya dia bisa cetak gol lebih banyak. But this is football. Kalau dibilang Ajax main jelek, enggak. Spurs main bagus dari sisi strategi, enggak juga. Tapi mereka punya determinasi tinggi. Mereka fight. Gue udah bilang di Twitter kemarin, di babak kedua Spurs pasti all out. Nothing tulus, sudah ketinggalan 3 gol. Mereka cetak 3 gol, mereka lolos. Satu-satunya adalah bermain menyerang. Sekarang gini, kita tahu pada saat Llorente masuk, yang harus dilakukan adalah, yang mereka lakukan kan banyak long ball. Oke? Kalau lu bermain long ball, persis yang dilakukan Liverpool. Kesalahan ini terjadi persis yang dilakukan Liverpool. Kalau lu melakukan long ball, artinya lini tengah itu lu lewatin, lu skip. Lawan Liverpool tahu Barca memiliki lini tengah kuat, itu di skip dengan long ball dan berhasil. Nah, kemarin berhasil juga. Tapi yang gue sangat sayangkan adalah si Ten Hag tidak memasukkan extra striker untuk menekan pemain belakang mereka, atau memberi instruksi pemain depan tidak mundur ke belakang tapi lebih press ke depan. Karena kalau Ten Hag meninggalkan 3 pemain depan, mau nggak mau Spurs minimal cover man to man 3 atau bahkan 4 untuk 1 sebagai backup. Pada saat itu terjadi hanya ada 6 orang di depan. Tapi yang dilakukan oleh Ten Hag adalah dia membiarkan pemain depannya itu turun, sehingga Spurs diberi kesempatan membangun serangan lewat pemain belakangnya. Vertonghen, Alderweireld, semua maju ke depan. Kalau lu memberikan Spurs kesempatan untuk membangun serangan, then you ask for trouble. Karena mereka sudah biasa di bawah Pochettino bermain dengan kombinasi bola-bola pendek. Walaupun butuh faktor luck jelas, tapi ya risiko itu terjadi. Dan di situ gue tidak setuju dengan Mourinho. Ternyata Ajax gagal ya karena bermain berlawanan dengan filosofinya. Permainan kan simple, 11 lawan 11, oke? Bermain dengan ruangan. Pada saat mereka ingin maju ke depan, pelatih lebih membiarkan banyak pemain untuk ikut mundur. Enggak, kalau gue bilang tidak. Justru meninggalkan 3 pemain di depan, di kiri, kanan, dan di tengah. Mereka nggak mungkin meninggalkan 2 center back untuk menjaga 3 lawan. Minimal 3 defender akan turun, atau bahkan mungkin 4. Let's say 3 lah. Kalau 3 pun, peluang mereka untuk melakukan kombinasi kan lebih terbatas. Ngerti nggak? Dan kalau seandainya mereka berani bermain man to man, ngepres
Spurs ke depan, Spurs lebih mengandalkan long ball ke Llorente. Llorente dapat long ball, bagus, kontrol bola, passing ke tengah. Tapi pada saat dia passing ke tengah, nggak ada pemain Ajax. Pemain Ajax lebih berada di lini belakang, ada 5-6 pemain belakang. Ini yang gue bilang sangat bertentangan dengan filosofi Ajax. Filosofi Ajax adalah defense ke depan. Walaupun golnya beruntung, ya memang butuh faktor luck sampai menit ke 95. Gue nggak ngerti juga kenapa harus ada 5 menit injury time. Nggak paham sama sekali. Padahal nggak banyak injury terjadi. But anyway, ini pelajaran kalau gue bilang bahwa tetap kalau lu mau menang seperti yang ditunjukkan Liverpool, you have to attack. Kita harus menyerang. Unggul pun tetap menyerang. Bukan bertahan, akhirnya kebobolan. Pelajaran, tapi di luar itu ini sudah prestasi yang luar biasa yang dilakukan oleh Ajax dengan pemain sangat muda, tidak berbakat. Mereka bisa sampai semifinal, itu udah luar biasa banget. Membantu Belanda dapat poin, mengalahkan Madrid, mengalahkan Juve. Semoga tidak terlalu banyak yang dipreteli dan semoga PSV pun bermain seperti itu biar sepak bola Belanda lebih dikenal lagi. Karena the best defense is attack. Okay? I see you when I see you. Thanks for watching.